masalah lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu mencari, mengakses, dan menemukan informasi mengenai keseimbangan lingkungan. Oleh sebab itu, Ibu harapkan kalian tetap fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Keseimbangan lingkungan terdiri atas 3 poin. Yang pertama, ada ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, hal-hal yang dapat memutuskan adanya ketergantungan tersebut. Dan yang ketiga, adanya bahaya yang ditimbulkan karena pengambilan yang berlebihan komponen lingkungan. Pada bab sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa makhluk hidup dan lingkungannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keduanya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan lingkungannya dipelajari secara khusus dalam ekologi. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel untuk mengkaji hubungan antara organisme dengan lingkungannya berada. Kehidupan yang ada di bumi ini sebenarnya merupakan satu sistem ekologis. Sebagai suatu sistem, semua komponen penyusunnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan akan saling mempengaruhi komponen yang lainnya. Yang dimaksud dengan sistem ekologis adalah berfungsinya perpindahan energi dan daur biogeokimia pada suatu sistem. Berpindahnya energi disertai dengan perpindahan zat dari air, tanah, dan udara ke organisme, lalu kembali lagi ke air, tanah, dan udara lagi. Lingkungan yang dapat menjamin kelangsungan sistem ekologi tersebut dinamakan lingkungan yang seimbang. Keseimbangan yang dimaksud dapat terjadi jika faktor biotik dalam rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan berada dalam komposisi seimbang. Kondisi lingkungan semacam itu akan menjamin terbentuknya ekosistem yang sehat. Keseimbangan ekosistem tidaklah statis, artinya komponen penyusun ekosistem dapat mengalami kenaikan maupun penurunan jumlah populasi, namun dalam komposisi yang proporsional. Ekosistem seimbang didukung oleh banyak alternatif lintasan yang dapat dilalui zat yang terjadinya daur materi dan perpindahan energi. Semakin banyak variasi jenis tumbuhan, herbivora, karnivora, dan mikroba, maka semakin banyak lintasan zat. Hal tersebut menyebabkan ekosistem akan semakin mantap keseimbangannya. Jika satu jenis tumbuhan berkurang, masih tersedia jenis tumbuhan lainnya sebagai produsen yang menjadi sumber makanan bagi herbivora. Kemampuan lingkungan untuk memperbaiki kembali komponen yang berkurang dikenal dengan istilah kelentingan lingkungan. Kondisi lingkungan yang dapat memberikan kehidupan bagi organisme yang menempatinya disebut daya dukung lingkungan. Pada ekosistem yang seimbang, semua populasi secara alamiah dibatasi oleh populasi organisme lain, sehingga tidak ada populasi yang tumbuh tanpa batas dan mendominasi yang lain. Maka bila ada perubahan apapun, dengan sendirinya akan terbentuk keseimbangan baru secara proporsional sesuai dengan perubahan itu. Hal itu dapat terjadi selama perubahan itu masih berada di dalam daya dukung dan daya lentingnya. Namun, bila perubahan ekosistem menyebabkan suatu komponen tidak berfungsi, maka aliran energi dan daur materi akan terganggu, yang pada akhirnya akan mempengaruhi semua komponen ekosistem lainnya.
apabila seluruh komponen yang ada di lingkungan tersebut berperan sesuai kondisi keseimbangannya. Oleh sebab itu